Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Seperti yang aku katakan di video sebelumnya, jadi di game kali ini aku pakai raketku yang lama, yaitu raket Carbonix 8 Tour SP. Berikut ini adalah penampakannya. Jadi ini Carbonix 8 Tour SP itu udah nyambung ya, garis T-nya itu udah nyambung. Kalau Carbonex 8 yang lama, frame-nya itu aluminium dan batangnya pakai karbon. Ini masih 2U guys. Jadi merupakan raket berat. Oke, langsung aja kita ke topik pembahasan kita kali ini ya, yaitu pakai raket jadul atau pakai raket nggak enak, apa kita bisa menang? Yang pertama perlu kita pahami yaitu raket adalah sekedar alat. Dan yang lebih utama adalah skill kita. Alat itu ya cuman buat bantu aja kan. Ya tentunya alat itu ya pengaruh ya, tapi pengaruhnya itu tergantung dari skill kita untuk memakai alat itu. Kalau kita bicara mengenai tukang bangunan atau ya karena aku suka kerajinan kayu, jadi aku akan kasih analogi mengenai perkakas atau alat-alat yang digunakan di dunia perkayuan. Dan kalau boleh disebutin itu enggak ada habisnya, ada aja alat yang baru-baru. Contoh yang paling gampang yang pernah aku punya yaitu alat potong kayu namanya bandsaw. Bandsaw aku beli yang murah-murah aja, yang harga sekitar 1 jutaan. Kalau dibandingin sama merek yang terkenal seperti Makita, harganya belasan bahkan bisa puluhan juta. Dan setelah aku pakai cuman beberapa kali, yang pertama mata pisaunya atau mata gergajinya patah, itu nggak ada spare partnya, cari kemana-mana susah. Terus waktu buat motong kayu yang agak tebel itu miring melewat, jadi useless, gak bisa dipakai sama sekali. Ya kalau aku menurutku nggak bisa dipakai karena hasilnya itu nggak bagus. Tapi kalau mereknya yang terkenal aku yakin pasti hasilnya jauh berbeda. Kalau tukang bangunan kita misalkan yang bagian nyemen tembok ya. Kalau tekniknya dia itu nggak bener, mau pakai alat yang buat ngalusin semen itu juga nggak bagus, nanti hasilnya miring. Waktu aku ada bangun rumah dulu juga aku mengamati tukang, ada tukang yang halusan dan tukang yang kasar gitu. Kalau yang halusan tuh dia lebih teliti dan bikinnya itu lebih siku. Jadi kalau bikin benangan-benangan yang halus itu sama kontraktornya atau mandornya itu dipanggilin tukang yang halus. Tapi kalau untuk kerjaan kasar misalnya tembok di luar rumah gitu dipanggilkan tukang yang biasa. Jadi nggak dituntut untuk presisi. Jadi walaupun pakai alat yang sama, pakai cetok ya, itu alatnya sama, tapi kalau tukangnya beda, nggak tahu cara handlingnya, itu juga sama aja hasilnya itu nggak bagus. Jadi berlaku juga buat raket. Yang pertama, kalian harus tahu kalau raket yang nggak ori, walaupun raket yang murah, tapi kalau ori itu aku yakin bakal lebih enak pakainya. Aku sendiri pernah beli raket yang murah ya. Nggak tahu ini ori atau enggak karena belinya di Lazada dari Cina. Itu datang langsung 2 raket untuk main sama ponaan aja. Itu waktu aku bener-bener kasih senar yang
lumayan bagus ya. Aku nggak mau raket murah dikasih senar yang bagus banget, tapi pakai yang standar lah kayak merek Twalston atau apalah. Itu aku coba di lapangan, dan sebenarnya kalau bicara raket ya, selama ada senarnya dan nggak ada retak atau putus, itu masih bisa dipakai. Cuman masalahnya waktu aku buat ngelop atau buat ngemes itu bisa nggak akurat, agak miring dikit, atau nanti juga efeknya ke tangan. Jadi tangan lebih cepet capek karena terasa banget getarannya. Ini aku bicara mengenai range harga sekitar 200 sampai 300-an lah ya. Itu biasanya bergetar kalau dibuat mukul. Itu nggak peduli mau modelnya desainnya pakai isometrik atau model kayak telur, atau itu ada yang model framenya itu pipi atau kotak, atau yang model kayak diamond, itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu bahannya sama ini, kayak bagian T-nya itu ada kayak penstabilnya atau enggak. Biasanya yang raket Yonex itu dia featuresnya itu mengunggulkan bagian T-nya itu ada kayak semacam besi atau apa, itu aku nggak ngerti karena nggak pernah bongkar raket Yonex. Tapi mereka itu mengunggul-unggulkan di daerah T-nya itu dia punya kayak stabilizer gitu. Jadi fungsinya kan kalau kita ngayun raket tuh kenceng ya. Jadi pasti ada kayak goyang gitu. Kepala raketnya pasti goyang. Nah, waktu kalau goyangnya itu terlalu keras, otomatis pukulan kita yang tadinya sebenarnya nggak salah. Kita ini udah presisi sebenarnya, tapi gara-gara alat kita yang kita pakai ini nggak bisa diandalkan. Jadi pukulan kita itu jatuhnya mel, apa meleset, jadi nggak lurus, nggak sesuai yang kita tuju. Tapi ya untung-untungan sih kalau kita memang sasarannya nggak di garis yang putih, itu masih melenceng terus kena garis sedikit, misalkan setengah senti gitu kan masih masuk ya kalau pakai teknologi yang di challenge to half eye, itu masih bisa masuk ya, untung-untungan. Tapi kalau bicara mengenai dunia yang perfect, gara-gara raket yang nggak bagus, itu bisa melenceng kalau kita sebenarnya pukulan kita akurat, 100% akurat, tapi karena pakai raket yang biasa atau yang jelek, itu jadi nggak akurat. Raket murah ori aja kayak gitu, apalagi yang nggak ori gitu. Ya otomatis yang bikin yang nggak ori atau yang bikin KW itu kan replika ya, pasti dia atau pabriknya itu beli yang asli dulu, terus dibikin molding atau cetakan, terus baru dibuatkan tiruannya. Ya bahannya apa sesuai dengan yang pabriknya asli ya, pasti nggak sama gitu. Walaupun modelnya sama, tapi bahannya belum tentu sama, karena itu kan ya rahasia perusahaan ya. Nggak mungkin pabrik sekelas Yonex atau Lining gitu bagi-bagi rahasia, aku pakai bahan ini, campurannya ini, kan nggak mungkin. Lalu yang kedua kita bicara mengenai teknik. Kalau kita tekniknya nggak benar, kamu mau pakai raket yang 3 juta, 5 juta sekalipun, juga pukulannya nggak bagus, atau nggak bisa keras, atau nyangkut, atau bagaimana. Makanya kita itu harus punya variasi banyak teknik. Misalkan teknik ngenet ya, atau mengembalikan netting juga dengan netting, itu ada macam-macam kan. Cuman ditempel aja atau raketnya maju dikit,
Gak usah diayun, itu udah bisa kembali. Ada orang yang mainnya kayak gitu. Terus ada lagi yang mainnya itu di slice atau di apa ya istilahnya itu, kayak disodok miring gitu. Terus bisa mengembalikan bolanya itu meluntir terus jatuh ke lapangan lawan. Itu ada teknik yang kedua. Terus ada teknik macam-macam lah pokoknya. Kalian itu sebaiknya punya kaya akan teknik, nggak cuma menguasai satu aja, tapi banyak teknik. Gunanya supaya kalau ganti-ganti raket, misalkan biasanya kita pakai teknik A bisa, tapi karena ini pakai raket lain, minjem atau senarnya beda, itu pakai teknik A nggak bisa lagi, nyangkut terus. Jadi harus pakai teknik lain supaya bisa mengantarkan Shuttercock ke daerah lawan. Kita nggak bicara mengenai tipis enggaknya ya, tapi eh, yang penting masuk dulu. Jadi teknik itu harus banyak dikuasai. Jadi nggak cuma satu teknik aja, tapi kalian harus punya beberapa teknik supaya bisa ini beradaptasi dengan raket yang kita pakai sekarang. Kayak misalnya raket kita yang kita pakai biasanya headlight, terus kita pinjem yang head heavy, ya diakali dengan pegang grip yang lebih atas. Aku sering nemui sih banyak teman-teman yang mainnya itu pegang deket sama kunnya raket dulu, yang di dekatnya shaft kan ada kayak kun. Itu pegangnya di situ terus. Mau bola belakang, mau bola depan, itu pakainya di situ terus. Kalau aku sih biasanya ganti-ganti. Kalau perlu ngelop panjang ke belakang waktu posisi kepepet, ya aku pasti mundurin gripnya, pegangan raketku aku mundurin sampai ke belakang biar pukulanku bisa lebih keras ke belakang. Terus kalau di daerah net, aku jaga depan cekat-cekat gitu, itu pakai yang agak depan. Terus kalau defense aku juga pakai di tengah-tengah agak depan. Jadi itu berubah-ubah terus, tergantung posisi mana yang aku harus kontrol dan juga raketnya. Kalau raketnya terlalu berat bagi aku, ini bukan bicara mengenai headlight head heavy ya, tapi raketnya memang berat. Kayak aku pakai ini kan 2U, itu aku megangnya dari tengah ke depan, jadi nggak pegang di belakang. Dan raketku yang Carbonec ini itu kalau nggak salah cuma bisa ditarik 12 atau 18 itu, jadi sangat kendor. Dan ini aku kan raket lama buat backup, jadi senarnya itu udah lama banget dan aku nggak mau kasih senar yang mahal memang. Jadi ya apa adanya aku main seperti itu. Jadi kesimpulannya, ya kamu bisa menang kalau kalian tahu teknik, kaya tekniknya, dan bagaimana cara menghandle raket yang kalau memang raketnya nggak bisa dibuat sesuatu yang presisi, ya jangan menyasar kepresisian dalam permainan ini. Banyak hal lain yang bisa membuat kita menang, nggak cuma raket. Ada footwork, ada strategi, ada kerjasama, itu semua pengaruh buat memenangkan pertandingan. Oke guys, gitu aja video kali ini. Memang kita mainnya cepet karena cuman ngabisin jam sewa lapangan. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.
wabarakatuh.